penyelidikan terhadap pembangunan kapal induk Amerika Serikat yang sedang terjadi masih relevan di dunia saat ini. Meskipun dianggap ketinggalan zaman dan rentan terhadap serangan, kapal induk terus menyediakan kesempatan kerja dan memastikan produksinya terus berlanjut. Meskipun benar bahwa kapal induk rentan terhadap serangan seperti kapal perang lainnya, fleksibilitas dan kemampuannya di masa damai tidak tertandingi. Pangkalan udara terapung ini tidak hanya meningkatkan operasi militer selama masa perang, tetapi juga bertindak sebagai alat diplomatik yang kuat, yang menunjukkan kehadiran dan komitmen Amerika Serikat yang tak tergoyahkan di seluruh dunia. Meskipun menjadi target yang sangat menggoda, pertanyaannya tetap, apakah ada negara yang berani menyerang kapal induk selama masa damai, dan China, misalnya, adalah salah satu negara tersebut. USS Gerald R. Ford, sebuah kapal induk yang beroperasi di perairan internasional di Laut Cina Selatan, sedang dalam misi rutin dengan kelompok tempurnya yang terdiri dari beberapa kapal perusak, kapal penjelajah dan kapal selam pendukung. Tiba-tiba, kapal perang Cina mendekat dan mulai meluncurkan rudal anti-kapal, yang dikenal sebagai pembunuh kapal induk DF-21D. Setelah mendeteksi peluncuran rudal, radar dual band canggih di atas USS Gerald R. Ford mengaktifkan sistem pertahanan rudal. Sistem radar ini dapat mendeteksi ancaman dari jarak jauh dan memberikan peringatan dini ke seluruh armada. Sistem pertahanan kapal secara otomatis segera mengaktifkan Close-in Weapon System atau CIWS dan RIM 162 Evolve Cispero untuk menyerang dan menghancurkan rudal yang datang. USS Gerald R. Ford tidak beroperasi sendiri. Kapal-kapal pendukung dalam kelompok tempurnya juga siap untuk menanggapi ancaman apapun. Kelompok ini penting dalam pertahanan kapal perusak dan kapal penjelajah yang dipersenjatai dengan sistem Aegis. Mereka menggunakan rudal pertahanan seperti SM-3 dan SM-9 untuk meningkatkan perlindungan terhadap potensi serangan rudal Tiongkok. Selain itu, kapal selam pendukung bertugas menemukan dan melenyapkan kapal selam musuh yang dapat menimbulkan ancaman. Sementara itu, sistem pertahanan secara otomatis aktif untuk melawan ancaman rudal. USS Gerald R. Ford segera meluncurkan jet tempur, termasuk jet tempur F-35C Lightning II dan FA-18 Super Hornet dari galada penerbangannya untuk mengidentifikasi potensi ancaman. Peran kelompok ini dalam mempertahankan kapal perusak dan kapal penjelajah dilengkapi dengan sistem Aegis sangat penting. Mereka mengerahkan rudal pertahanan seperti SM-3 dan SM-9 untuk memberikan lapisan perlindungan tambahan terhadap serangan rudal Tiongkok. Kapal selam pendukung bergerak untuk mendeteksi dan melenyapkan kapal selam musuh yang mendekat untuk menyerang. Sementara sistem pertahanan bekerja untuk menetralkan ancaman rudal, USS Gerald R. Ford dengan cepat meluncurkan jet tempur dari galada penerbangannya, termasuk pesawat tempur F-35C Lightning II dan FA-18 Super Hornet dikirim untuk mendeteksi, mencegat dan menghancurkan kapal perang Cina yang datang. Serangan kapal perang Cina akan dicegat dan dinetralisir oleh pesawat yang dipersenjatai dengan persenjataan canggih udara ke udara dan udara ke permukaan, serta sistem elektronik yang mampu mengganggu dan melumpuhkan sistem persenjataan musuh. USS Gerald R. Ford juga dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik canggih yang akan diaktifkan untuk mengganggu komunikasi dan radar kapal perang Cina, sehingga mengurangi efektivitas serangan mereka. Ini termasuk penggunaan sinyal pengacau untuk membingungkan arah rudal dan mempersulit rudal musuh mencapai targetnya. Jika ada rudal yang menembus lapisan pertahanan pertama, kapal induk akan mengerahkan tindakan pencegahan tambahan, seperti suar dan senjata untuk mengelabui rudal. Tujuannya adalah untuk mengacaukan rudal dan menyebabkannya meledak di udara atau laut tanpa menyebabkan kerusakan pada kapal induk. Setelah ancaman awal, USS Gerald R. Ford segera mengevaluasi potensi kerusakan dan melakukan perbaikan cepat jika diperlukan,
dan tim medis serta petugas pemadam kebakaran siap memberikan perbaikan cepat jika diperlukan. Setelah berhasil mempertahankan diri dari serangan, kelompok tempur Amerika kini merencanakan serangan balik yang melibatkan penggunaan kapal selam untuk menyerang kapal perang Tiongkok dari bawah permukaan, serangan udara dari jet tempur, dan peluncuran rudal jelajah dari kapal perusak dan kapal penjelajah. Dalam skenario terburuk, jika kapal induk Amerika berhasil ditenggelamkan, konsekuensinya akan sangat besar, kemungkinan memicu deklarasi perang seketika, mengakibatkan hilangnya ribuan tentara Amerika dan Cina serta kerugian miliaran dolar. Peristiwa semacam itu akan menjadi tragedi yang menghancurkan, yang memicu protes keras dari masyarakat dan pemerintah Amerika. Serangan itu tidak hanya akan memberikan pukulan telak bagi Angkatan Laut, tetapi juga berdampak besar pada moral bangsa. Dalam ranah geopolitik, tenggelamnya sebuah kapal induk akan menjadi pemicu eskalasi yang cepat. Amerika Serikat memiliki sejumlah besar kapal selam rudal balistik bertenaga nuklir untuk kemampuan serangan kedua yang secara efektif dapat membalas serangan semacam itu. Ini menunjukkan bahwa, bahkan jika terjadi serangan terhadap kapal induk, kapal selam yang dilengkapi dengan kemampuan serangan kedua dapat merespons dengan cepat dan memastikan bahwa militer Amerika Serikat tetap mampu membalas, bahkan jika kapal induk hancur. Ketahanan ini menunjukkan kepada musuh seperti Cina, Rusia, Iran, Korea Utara dan lainnya, bahwa menenggelamkan kapal induk Amerika tidak akan melumpuhkan kemampuan Amerika untuk membalas, karena jumlah kapal selam rudal balistik bertenaga nuklir yang dimilikinya cukup banyak. Bahkan jika kapal induk berhasil ditenggelamkan, sebagian besar awak dan skuadron udara kemungkinan akan selamat. Seperti yang terlihat dalam Perang Dunia Kedua, ketika Amerika kehilangan 4 kapal induk besar, tetapi tidak kehilangan lebih dari 10% awaknya. Ketahanan ini menunjukkan bahwa serangan terhadap kapal induk harus menjadi bagian dari upaya yang lebih besar dan terkoordinasi dengan baik untuk menyerang infrastruktur penting. Meskipun ada potensi jatuhnya korban jiwa, Amerika Serikat tidak akan gentar dan berpotensi menimbulkan serangan balasan. Perlu dicatat juga bahwa Tiongkok memiliki rudal pembunuh kapal induk yang menimbulkan ancaman. Di sisi lain, Amerika Serikat memiliki kemampuan dan kekuatan untuk membalas dengan menyerang kota-kota Cina. Hal ini berpotensi menyebabkan konfrontasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang akan melibatkan penggunaan senjata nuklir. Potensi konflik antara Tiongkok, Rusia dan Amerika Serikat menjadi perhatian serius, terutama jika mempertimbangkan kemungkinan serangan terhadap kapal induk Amerika. Meskipun Tiongkok dan Rusia mungkin memiliki kemampuan untuk menenggelamkan kapal induk Amerika, mereka juga menyadari bahwa tindakan tersebut tidak akan menghasilkan kemenangan dan kemungkinan besar akan mengakibatkan perang yang tidak dapat mereka menangkan. Di sisi lain, Iran dan Korea Utara menimbulkan ancaman yang lebih besar, karena mereka telah mengembangkan senjata yang berpotensi menenggelamkan kapal induk, yang mengakibatkan konsekuensi serius bagi semua pihak yang terlibat. Ancaman terhadap kapal induk Angkatan Laut Amerika nyata dan serius, namun dampak serangan akan menjadi bencana besar. Kapal induk melambangkan kekuatan Amerika, dan serangan terhadap mereka akan memicu protes keras. Setiap negara yang ingin melakukan serangan semacam itu, termasuk Tiongkok atau Rusia, harus mempertimbangkan dengan seksama akibat yang tak terelakkan. Menenggelamkan kapal induk tidak hanya akan menjadi tragedi yang besar, tetapi juga menyebabkan dunia lebih dekat ke tepi konflik global yang mengerikan. Jadi, apa pendapat Anda jika kapal perusak Cina menyerang kapal induk Amerika? Agar tidak ketinggalan proyek dan berita terbaru kami di masa mendatang, pastikan Anda berlangganan channel kami dan mengaktifkan notifikasi.